Hmm, Edit dulu. Udah muncul belum, Davina? Udah muncul. Kak, udah. Oke, kita sekarang belajar dinamikanya ya. Siap. Dinamika. Oke, kita kan kalau dinamika sebenarnya konsepnya udah tahu ya. Hukum Newton 1, 2, dan 3 ya. Sama satu Iya. lagi, buat diagram gaya itu harus per benda. Oke, jangan digabung-gabung. Oke. Kalau digabung, kadang banyak yang hilang. Makanya saya apapun Hmm, alasannya per benda. Oke, kita coba lihat soal mock Oke. up-nya ya. Hukum Newton. Siap. Oke, nomor 9 bisa. Kalau bisa nggak Bentar, usah saya baca kerjain. dulu. Mm-mm. Ini udah bisa sih, Kak. Bisa, oke. No. Sebentar. Kayaknya ada beberapa masih. Oke, kita bahas berarti ya. Kalau belum yakin kita bahas. Kalau udah bisa ya nggak usah. Hmm. Oke, oke. Sebuah balok A 5 kilogram diletakkan di atas meja licin. Balok A dihubungkan dengan B yang gantung di sisi melalui sebuah katrol. Oke, susah adalah nggak ada gambarnya. Jadi dia bikin gambarnya Oh. biar memudahkan. Jadi kita soal dulu aja. Karena Hmm. kalau nggak ada gambarnya tuh dinamika susah bikin rumusnya. Kan gini, kalau berdasarkan soal ya, ini balok A dihubungkan dengan tali balok B gitu ya. Betul ya? Iya, betul. Oke. Nah, kalau udah ada gambarnya gampang. Berarti ini ada dua benda. Berarti bikin diagram gayanya per benda, jangan digabung. Kita mulai dari benda A deh. Benda A ada gaya apa aja? Yang pasti-pasti dulu. Gaya Karena dia gravitasi. punya masa pasti dia punya Iya, berat ya. iya Mg. betul. Ada apa lagi? Karena dia bersentuhan, dia ada gaya Gaya normal. normal. Terus ada apa lagi? eh Udah. Oh, sama gaya Udah, tarik, sorry. Gaya tarik. tadi enak ADT. Udah ya? Udah, Iya, nggak ada sudah gesekan nggak? ada. Ada gesekan? Gaya licin. Oke, sekarang benda B. Benda B aja, jangan digambar yang lain. Benda B ada gaya apa aja? Yang pasti-pasti dulu. Dia ada Karena dia gayanya. dia punya Mg, betul? Tuh, Oke, ada apa lagi? tali. Kali T. Ada G normal nggak? Nggak ada, dia nggak bisa sentuh. Nah, udah, ini yang A, gampang kan? Yang B, tentukan Hmm. percepatan sistem. Berarti lihatnya tetap per benda ya. Berarti kan kalau misalkan benda A gerak ke kanan, benda B pasti geraknya ke bawah dong, ya nggak sih? Mereka akan bergerak dengan A yang sama kan? Ya udah, per benda. Jadi jangan digabung. Benda Betul. satu, benda A. Berarti benda A, karena nggak ada gesekan, langsung aja sigma fx ya. Kalau ada baru pakai sigma fy. Sigma fx-nya, kan dia bergerak ke kanan. Berarti MA dikali A. Adanya apa? Tegangan tadi doang. Masa A berapa? Masa A 5. Berarti 5 kali A. Paham? Ngerti kan? Paham, paham. Oke. Benda B sekarang. Benda B geraknya ke bawah. Iya. Berarti sigma Y sama dengan massa B dikali A. Karena geraknya ke bawah, berarti yang positif MG. MBG Hmm. dikurangin T sama dengan MB kali A. Massa B berapa? 3. G pakai Iya, berapa biasanya? 10 aja ya. 10 aja. Biar 10 enak. T. 5A sama dengan 3A.
Berarti 30 sama dengan 8A. Berarti A-nya adalah 30 per 8. Gampang ya? Jangan Oke. digabung. Di apapun jangan digabung per benda. Kecuali soalnya minta digabung. Gambarkan diagram gaya A sama B digabung ya. Berarti gabung. Kalau enggak per benda aja. C. Kali A. Kita masukin dong. Tegangan tali itu adalah 5 dikali A. Berarti 150 per 8. Satuan jangan lupa. Oh iya. Pertanyaan D. Berapa gaya normal yang diterima oleh balok A? Gaya normal kan adanya di sumbu Y kan? Iya. Berarti benda A, kita lihat sekarang sumbu Y. Sigma FY-nya, karena dia nggak bergerak ke arah sumbu Y, 0. Berarti normal A dikurangin MAG sama dengan 0. Berarti normal A-nya adalah 50 Newton. Paham? Bang. Ngerti? Oke, Ngerti. sekarang setelah sistem dilepaskan dan bergerak selama 2 detik, hitung kecepatan balok B saat itu. Dilepaskan, dilepaskan berarti apa? Kecepatan awalnya 0 kan? Betul? Iya, betul. Dia punya percepatan 30 per 8. Dan dia maunya saat delta T-nya sebesar 2. 2 detik. Nah, lihat deh. A-nya berupa angka kan? Berarti dia GBB kayak kemarin. Iya. Kalau GLBB boleh pakai rumus SMA. Ngerti. VT sama dengan V0 plus A delta T. V0-nya 0, A-nya 30 per 8, T-nya 2, berarti 30 per 4. Paham? Paham. Eh, eh, F. Jelaskan pasangan gaya aksi reaksi antara balok A dan balok B. Dan antara balok B dengan bumi. Nah, lo mana reaksinya, yo? Oh, Aduh. nah lo. Gaya aksi itu syaratnya apa? Apa ciri-ciri gaya reaksi? Satu, besarnya harus sama. Besarnya harus sama. Dua, harus Belum. berlawanan. Lagi udah. Kayaknya, Syaratnya. kayaknya udah. Lah, ada yang ketiga. Yang ketiga itu harus terjadi pada dua benda yang berbeda. Artinya mungkin aksi dan reaksinya di. Jadi kalau gaya aksi dialami oleh benda A, maka gaya reaksi dialami oleh benda B. Begitupun sebaliknya. Ngerti? Ngerti. Paham? Paham. Berarti kalau kita tahu gaya aksi reaksi antara balok A dengan balok B apa, ayo? Gaya aksi reaksi antara balok A dan B. Gaya apa, yo? Tahu nggak? Kira-kira Enggak. mana? Gaya tegangan tali. Oh. Karena tegangan tali yang ini nih yang ini sebenarnya tegangan tali A, B, ini tegangan tali B, A. Sebenarnya tegangan talinya beda. Oh, TAB oke. sama TB. Cuman hasil reaksi dia akan memiliki nilai yang sama. Sekarang, balok I apa? Bentar ya, Beratnya kan. loading. Oh.
Ntar ya. Aman, Kak. Oke. Besar mana ini? Ini kayak berat. Nah, oke. Oke. Ntar ya. Oke. Nah, sekarang apa? Gaya. Sekarang kita mau gaya aksi reaksi antara balok B dan bumi. Apa ayo gaya aksi reaksi antara balok B dan bumi menurut Davina apa? Beratnya, Kak? MG. Oh, Kalau oke. ya cobain aja. Lihat deh. Kalau Davina menggambarkan bumi kalau kita gambar diagram gayanya, bumi akan ada MG-nya si balok B ke arah atas. Kok bisa gitu? Karena yang namanya gravitasi itu namanya itu gaya tarik menarik, paham? Bukan gaya tarik Paham, doang, tapi gaya tarik menarik. Kalau B paham, ditarik paham. ke bawah, bumi juga ditarik oleh B. Tapi kok kita nggak melihat sih bumi itu ketarik sama balok B? Ya karena bumi sangat besar. Ibaratnya gini deh. Davina punya batu kecil sama batu segede rumah. Bayang? Boleh. Kedua batu sama Davina dikasih gaya yang sama. Batu kecil, Davina dorong mungkin dia bergerak kan ya? Benar nggak? Iya, iya, Batu yang segede rumah sama Davina dorong dorongannya sama kayak yang tadi Davina kasih ke batu kecil. Nggak ngefek kan? iya. Padahal itu udah ada gayanya tapi nggak mengalami perubahan ya karena batunya terlalu besar. Paham? Paham, paham. Oke, lanjut ya. Kita buka soal mock up. Oke, berarti nomor 10 udah ya. 10 Udah. udah. 11 11 11. Baca dulu. Nggak usah. Wih, serius? Bisa? Bisa harus. Ih, seriusan beneran nih. Kalau nggak usah kita nggak usah kerjain. Iya apa enggak? Baca yang bener. Bentar. Yakin gue baca? Yang B sama C-nya masih. Ya, yakin. Oh, aduh. Ntar jawabannya cuma oh. Oh, mobil masanya 800. Ini masa. Melaju, lintasannya berbentuk lingkaran. Jari-jarinya 90 meter. Koefisien geser statis, mu S 0. Mobil A sayap dinamis yang menekan ke arah bawah. Negatif lift, FL. Oke, kalau yang A, A. Apa? Wah, Dibagi, udah deh. Ya 30 kuadrat dibagi 9. Berapa tuh Davina? Saya cari kalkulator dulu. Sebut Davina. eh, lumayan sih, Kak.
Cuman emang tadi Wih, masih agak pusing dikit. nah iya. Kenapa tadi mau keluar? Berapa tuh Davina? Hitung coba. tiga Eh, puluh kuadrat 10. bagi 90. Oh iya, 10 ya. Satuan apa satuan? Satuannya meter per second kuadrat. Yes, mantap. Sekarang B. Tentukan gaya gesek maksimum yang dapat diberikan oleh permukaan lintasan. Nah, loh, gimana ini? Oke, kan lintasannya itu kan bentuknya lingkaran kan? Iya. Atas nih, atas. Kan? Nih, lagi mau melingkar kan? Nah, ini Iya. mobilnya nih. Ini tampak atas ya, jadi rodanya nggak kelihatan di sini rodanya. Oke. Oke, kita mobil melingkar, maka akan ada gaya arah kan. Mm-mm. Nah, pusat mobil, pusat lingkaran yang ini kan, Iya. ini pusatnya. Oke. Nah, jadi kalau bergerak melingkar, kita harus bikin gimana caranya, oke, ke arah pusat itu harus kita jadikan sebagai sumbu X atau sumbu Y, terserah. Misal, Oh. saya jadiin sebagai sumbu YXD. Y-nya berarti ke depan ya. Kebayang? Mm-mm. Kebayang. Kebayang? Kebayang? Kebayang. Nah, oke. Berarti sigma Fx kan dia mengarah ke pusat kan ya. Bener nggak? Betul. Sigma Fx kan mengarahnya ke pusat. Nah, ini harus sama dengan Fsp, yaitu sama dengan M dikali ASP. Nah, ada gaya apa yang bikin dia eh, mengarah ke pusat, dan gaya itu pasti adalah gaya gesek. Gesek. Jadi sigma fx-nya hanya disebabkan oleh gaya gesek. Oke. Jangan jangan jangan. Tar dulu. Sabar sabar. Yang cek ini nanti. Oke, gaya gesek rumusnya apa? Mu Mu s kali dikali N. normal. Mu s-nya kan tahu ya. Mu s-nya 0,7. Normalnya kan berarti kan dia cuma M kali G doang ya. Iya. M-nya 800, G-nya 10. Coret-coret. Jadinya berapa? 5600 Newton. Paham? Paham. Oke. Nah, sekarang kita lihat jika gaya gesek cukup untuk menjaga mobil tetap di lintasan. Berapa sih gaya minimum supaya mobil tidak tergelincir? Oke. Jadi, gaya geseknya kita itu ternyata kurang. Kan gaya gesek, mobil tergelincir. Berapa ya, tergelincir kan? Lebih besar maksimum. Enggak. Mm, betul. Supaya dia tergelincir, syaratnya apa? Syaratnya minimal. Gaya yang kita punya apa sih? Gaya gesek maksimum ditambah gaya dari ya Iya. L, minimal banget harus sama dengan gaya spesial. Ini paling minimal. Karena kalau centripetal akan mental ring, tuh, bayang nggak? Dia akan Kebayang. Kebayang. akan terpelanting. Ya udah, F gas maksimum 100. F kita nggak tahu kan. Iya. F rumusnya apa? Eh, F rumusnya dikali A S P. Loading. Baik banget sinyal saya. Bentar ya. Saya ganti dulu sinyalnya. Ganti sinyal hotspot aja.
Halo, terdengar nggak? Dengar Kak. Ternyata apa settlingnya lebih jelek lagi. Kita pakai aja deh. Oke, belum. Nah, sinyalnya. Bentar. Dia Kenapa? sinyalnya juga jelek. Iya, saya jeleknya 2 hari. Bentar, kok muncul ya? Nah, udah ya muncul ya. Ya udah Iya. Mas, 5.600. FL kita nggak tahu. Tadi M-nya berapa? 800. ASP-nya 10. Udah deh, dapat FL-nya. Berarti FL-nya itu adalah 2.000 dikurangin 5.600. Berarti berapa itu? 2.400. 400, 2.400. Paham kan? Ngerti, Paham. Davina? Oke, udah paham belum? Oke, paham ya? 11, oke nih. Nomor 12, perlu dikerjain apa enggak? Kayaknya itu butuh deh Kak. Soalnya ada yang baru koefisien drag bola itu. Revision drag ya. Iya. Oke, saya juga nggak tahu sih. Ntar kita coba aja dulu ya. Oh, siap Kak. Ntar saya cari di internet. Itu apa sih? Drag itu biasanya kalau dia jatuh, dia ada itunya. Oke. Mm-mm. Nah, kita coba lihat ya. Sebuah bola, bola air hujan. Jadi air hujan bentuknya bola gitu ya. Mm-mm. Dengan jari-jari 2 mm jatuh dari ketinggian 1.000 meter. Jadi kalau kita gambarkan gini, ini 1.000 meter, 1.000 meter. Nah, densitas dari air hujan itu adalah 1.000 kilogram per meter pangkat 3. Sementara densitas dari udara 1,2 kilogram per meter pangkat 3. Oke. Kalau yang A gampang kan? Berapa Iya. luas penentang efektif bola? Berapa? Luas bola apa rumusnya? Eh 4/3. Ngaco banget tuh volume. Salah. Kebalik. 4pi 4 r R. kuadrat. Berarti 4pi r ya belakang 10 pangkat 6. Oke. Paham? Saatnya loading dan Halo? loading. Ya, bentar. Vina. Eh, Oke. Massa bola. Massa rumusnya apa? Densitas dikali volume. Bener kan? iya betul, Betul. betul. Karena bola terbuat dari air dong. Iya. Dikali 3, Oh, iya. R-nya 2 pangkat ini kan 8. 8 kali 4 32/3 pi pangkat 3 pangkat min 9. Berarti sama 10 pangkat kilo. Nanti Davina, bentar ya, loading lagi. Paham Davina? Nah, soalnya saya ya, kalau malam
Kalau pagi lancar dia. Enggak. Ya, sekarang yang C. Hebat kerja pada bola. W rumusnya apa? M G M 33 I kali 10 T 2/3 5 Newton. Paham? Paham. Kemudian, nah, kecepatan terminal, kecepatan itu kan si kan kita nih kita kan MG. Oh, nah, oh, Kalau Vina, kedengeran? kalian Nih, udah udah kelihatan nggak? eh, nah, Davina kan kalau kita ke bawah harusnya dia akan terus bergerak dipercepat kan. Iya. Nah, kecepatan ketika sudah tidak berubah lagi. Kenapa bisa begitu? Ada darah F Oh, oke. GTK. Nah, rumus GGT dulu di internet Google. Rumus gaya gesek udara. Nah, ini ada rumus gesek udara nih. Rumus gesek udara itu, Davina, adalah 1/A dikali Mm-mm. rho dikali kecepatan kuadrat kali C. C itu konstantanya apa dragnya ya. Oh, oke. Drag apa drag ya. Terus dikali apa lagi kecepatan itu kecepatan konstan. Kalau Mm. kecepatan FY-nya
Halo Davina, halo Davina, Halo Kak, pendengar. kedengeran Kak? Aduh, jaringannya kacau kok. Bisa dulunya jelek. Nggak Oke, apa-apa Kak, aman. sekarang lagi bagus nih. Tadi jelek nih. Udah belum? Belum muncul ya? Udah muncul? Udah. Udah muncul Kak? Udah. Udah, berarti apa? Gaya gesek udara, angin hangat, geseknya sama dengan indeks setengah dikali dikali V kuadrat C dikali A sama dengan ya 3 kali 10 45 masuk tengah 1000 C-nya luas I dikali Ruang, ruang air 6 Kak. aja gimana ini 1,2 ya 6 oke sama 32/3 ya 10 pangkat 5 deh coret lu ya ini boleh 16 jadi coretnya 3 dapatlah I itu adalah 2 tiganya oh deh ya antar oke ini jadinya 2 oke Hmm. ya ini bisa lagi ya ini 0,6 berarti V-nya itu adalah 2 dibagi 3 10 pangkat 5 2 dari koma dikali 0,6 itu hasilnya kali 0,6 kali 10 pangkat min 6 berapa dapetnya 43 ya benar nggak sih Iya, betul harusnya bener. belum dihitung berarti nih sama Davina nih Nggak, ntar kalau ujian boleh kalkulator kan harusnya boleh sih Kak. ya udah oke kalau benar nggak 4,3 Nggak. Davina Halo Kak, lagi ya dosia ada muncul nih aman kok. oke sama basa jadi gini kan nih masa unstable itu sinyalnya singkat software-nya kayak kayaknya zoomnya speed oh Davina terdengar nggak selain Aman Kak. gua misalkan Davina ada
Misalkan kita punya benda seperti ini. Kita punya benda apa nih? Ada 6. Nah, Mm-mm. kita tahu ya, tiap-tiap benda punya peran di sini. Kita lihat 6-6-nya, berarti kita melihat ada Vina. Pot nih, pusat adalah yang mula kita harus memperhatikan seolah-olah kita cukup memperhatikan titik saja, tapi titiknya itu terletak di pusat massa. Jadi itu Mm. kayak penyederhanaan. Berarti semuanya akan titik itu di titik massa. Kan? Nah, dia sudah posisi pusat posisi massa dari benda diskrit kayak gini, dan ekstrakta akan sama kayak benda satu di posisi satu, benda dua dikali posisi dua sampai massa benda ke n, benda ke n dibagi dengan massa tambah massa mas n. Itu Mm. Davina mau Y pusat massa. Berarti massa benda satu kali posisi Y-nya benda satu di massa benda dua dikali posisi Y-nya benda sampai benda N dikali posisinya benda N dibagi benda satu ditambah benda dua sampai massa benda N. Pindah. Paham, paham. Oke. Nah, cari posisi dengan mudah kita namanya kecepatan kecepatan pusat massa. Davina tahu kalau V itu adalah R, betul ya? Betul. Berarti kalau kita mau tumbuh pusat maju turunan terhadap waktu dari X pusat massa. Sama apa? Massa benda satu dikali kecepatan X benda satu ditambah massa benda dua. Benda 2 sampai massa benda ke N, kecepatan X benda ke N dibagi dengan massa benda satu ditambah massa benda 2 sampai massa benda ke N. Begitu juga kalau Davina mau mencari kecepatan Y pusat massa, yaitu apa? Turunan terhadap waktu dari Y pusat massa. Ada satu empat Y dua dan massa benda N kecepatan ke N dibagi dengan 2 sampai massa N. Nah, ya kata mencari yang percepatan pusat. Kan Anda tahu kalau turunan hadap waktu kecepatan loading. Oke, nah udah berarti percepatan sama turunan terhadap waktu dari kecepatan massa akan sama kayak massa benda satu kali
kecepatan X benda 1 ditambah massa benda 2 kecepatan X benda 2 sampai benda ke N percepatan X dan N dibagi 1 tambah massa benda 2 sampai ke kita mau cari pusat satu jadi pusat massa. Jadi ntar massa benda Y massa benda 2 percepatan Y benda 2 sampai massa benda ke N percepatan Y benda ke N dibagi dengan massa 1 tambah massa 2 tambah massa ke N. Paham, Davina? Paham, Kak? Oke, kita coba sekarang nomor 13. Kita lihat ada 3 benda M1, M2, M3. M1 6 kilo, M2 4 kilo terletak di jarak meter dari M1. M3 4 kilo terletak pada jarak 2A dari M1 dan gaya lurus yang sama. Berarti kalau kita gambar gini. Ini M1 pada jarak A ada benda M2 pada jarak B Ya, itu harga M1 dari masing-masing partikel. Gaya gravitasi itu apa sih? Apa ya gaya gravitasi? gaya tarik. Rumusnya. Ya, rumusnya F itu adalah konstanta gravitasi, betul? Betul. M1, M2 dibagi R. R12 kuadrat dikali arahnya, gitu ya. Kan? Oke. Ya udah. Berarti G itu berapa sih G? Nah, kita coba lihat. G lihatnya di mana catatannya? Kan saya melihat G deh. Oh, di slide-nya ya. Di slide Vina. Lupa saya. Oke. Oh, yang ini kayaknya. Oke. Nah, ini drama termit. Oke. Mana hukum Newtonnya? Hukum Newton lupa. Oh, satunya. Hukum gravitasi ini. Udah deh. Nah, gravitational gravitasi biasa. Bentar. Normal tension third the low force of acting. Bentar. Lah, aku tuh kayaknya Davina pernah ngasih deh. Bentar. Oh, ini di Central Force kali, Kak? Oh, di central force beda lagi ya? Oh iya, deh beda Iya. lagi benar-benar. Oke. Central force. Oh ya, benar central force. Oh, ada satu lagi ya. Oke. Nah, central force. Nah, betul. Ini dia. Kita butuh mana gravitasi. Oh, ini central force. Oh, ini G kan ya? G, gaya tarik menarik ya. Oke. Tarik besarnya G berapa? Nggak ada. G. Nggak ada. Dan ini G. G itu besarnya itu G Vina ya. Dihafal, dihafal, dihafal. Oh iya.
G itu 7 petak juga nggak hafal. G itu adalah konsentrasi 6,67 ya. Udah berarti gravitasi kami oleh satu secara rumus adalah gaya gravitasi 1 akibat 2, betul? Ditambah F1 M dibagi 1, 2. Arahnya kemana? Ketarik ke arah kanan. Ditambah ada 1 M dibagi R3 kuadrat. Arahnya kemana? Ke kanan juga. Karena dia tarik menarik ya. Berarti Iya. G-nya boleh taruh di luar. M1 taruh di luar. Nah, ini juga luar ya. Ditambah tiganya agak 6,67 10 pangkat 11 M1 berarti 4 dibagi A berapa? 0,02 kuadrat dibagi 0,04. Oh, lalu ada satu. Davina pakai kartu Davina. Ya, Siap, Kak. coba hitung ya. 0,02 kuadrat 4 per 0 berapa? Berapa Lah, ya? Cuman masih lama. Eh, 0,0025. 5,0025. Oke, 11. Oh, mana sih? Newton. Oke, baik. Devina. Nah, enggak. nanti ini tinggal hitung sendiri aja ya. 1, 2 sama F13 ya. Hanya arahnya ini. Arah kanan. Berarti C-nya arah positif Oh, kanan. Gampang ya? Yuk. Perlu dikerjain nggak? Coba baca dulu. Terus Kak. 14. Aduh, loading banget nih. Oke, Kacau nih. oke. Delaynya beberapa. Kerjain. Baca Vina. Boleh kan dikerjain? Perlu? Nggak? Boleh. Nah, Oke, kita copy.
Oke. Nah, Oke, Davina, baca. Oke, Udah kita baca. gambarin dulu. Ada bumi nih, bumi. Ini jari-jari buminya R besar, massa buminya M. Kemudian ada astronot sini ya. Dia lagi di permukaan nggak? Iya, Nih, permukaan. Anggap aja masanya MD astronot. Maka sesuai dengan gaya gravitasi bumi, astronot akan ketarik ke sini, betul nggak? betul. Nah, berarti apa harusnya? F-nya G dikali massa astronot dikali massa bumi dibagi jaraknya berarti kan F Mm-mm. R kuadrat. Oke. Saya dikali percepatan, betul? Betul? M kali A kan? Berarti dapat percepatan gravitasinya. Coret G dikali massa bumi dibagi jari-jari kuadrat. G-nya masukin Enam. 6,674 kali 10. Massa bumi 5,97 10 pangkat 24. Jari di bumi 6,37 kali 10 pangkat dikuatin. Coba dihitung dapatnya berapa? 6,674 kali 10 pangkat 11 kali 5,97 kali 10 pangkat 24 dibagi 6,37 kali 10 pangkat 6,37 kali 10 pangkat 6 dikuadratin. Dapatnya berapa? 9. 9,81. 9, betul ya? Iya, betul. Sama. Ini. Terus yang B, astronot tingginya Oh, meter ya, berada di orbit dari pusat bumi. Oke, hitung selisih percepatan gravitasi. Dia punya tinggi nih, sebenarnya dia lebih ya, tiga oke. ya, enggak tapi kayak punya tinggi gitu seginilah alatnya. Bayang. Nah, mau berarti kepala jauh yang diteki apa? G dikali L, Betul. sedangkan kepala bagi F bumi tinggi orang. Yang Betul. diminta adalah selisih. Berarti delta A-nya karena si kaki lebih tinggi berarti A kaki lebih besar kan dikurangin A head. Berarti G Oh, sama iya. M-nya boleh 1 per R kuadrat dikurang 1 per R tambah H. Masukin angkanya. Berarti 6,67. delta A betul Oh, 6,67 ya jadi 6,7 hilang ya. iya. 6,77 kali 10 pangkat 6 kuadrat terus dikurang 1 per
6,77 10 pangkat 6 dikurang tingginya 1,7 kuadratin. Coba dihitung kalkulator. 6,674 kali 10 pangkat min 11 dikali 5,97 kali 10 pangkat 24 di dalam per 77 kali 10 dikurangin 1 per 6,77 kali 10 pangkat 6 dikurangin ditambah 1,7 kuadrat. Dapatnya berapa, Davina? Eh, 4, 3, 6 4,365. ya. 366 lah ya. Kan Tiga. 58 kan? Betul betul. 10 pangkat 6 meter per sekon kuadrat. Ya, hampir nggak kelihatan ya, karena 0,000004. Iya. Paham? Paham. Sekarang. Hitung percepatan gravitasi pada kedalaman setengah R di dalam bumi. Anggap bumi bentuknya bola. Ya udah, berarti kan sama aja tadi A ya tadi apa? G Hmm. dikali M dibagi R Per R. kuadrat. G-nya tadi berapa? 6,674 6,774. 10 pangkat min 11. M-nya Hmm. 5,97 10 pangkat 24. Tadi R-nya setengah dari bumi kan? Iya. Ya, jadi bumi maunya berapa? Berarti 6,77 aja ya. Dikali 6,77 10 pangkat 6 dikuadratin. Dapatnya berapa? Dikali. 6,674 kali 10 pangkat min 11 dikali 5,97 kali 10 pangkat 24 dibagi setengah kali 6,77 kali 10 pangkat 6 kuadrat. Berapa? 7. Paham? Paham. Nomor ini kait hukum Kepler. Nanti kita belum belajar hukum ketiga ya. Apa? Akhir. Tiga, tiga. Oh, Davina. Halo Oh, Kak. Davina. Putusnya, putusnya. Oke, kita jatuh. Makanya coba di pro kita udah dia Kepler. Udah ini namanya. Oh, jadi nggak usah diturunin nih, pakai kita masukin ke sini biar nggak usah baca-baca lagi. Pas, Hmm. oke. Terus ada apa lagi yang penting di bawahnya? Figur planet is moving. Ada ini penting nih, enggak? Bentar ada enggak? Oh, kuadrat nggak ada yang penting. Oke, Kepler ketiga. Nah, oke. Sekarang kita baca. Ya, setelah mengirimkan wahana untuk ilmuwan di Lembaga Antariksa Nusantara mencapai
komet, satu komet periodik dalam tata surya. Untuk merancang misi peluncuran, jarak perihelium RP, jarak terdekatnya ke matahari, periode orbit komet, masa matahari jadi pusat orbitnya. Nah, untuk menghitung sumbu nilai A, the square of T is any part is proportional cube of semi-major. Okay. The cube cube of semi-major axis R in orbit coordinate for circular orbit with radius r. Okay, the square of the period T is of semi-major axis A. Oh ini namanya semi-major axis A for circular orbit with radius r. The semi-major axis A is substituted for R. Nah, apa sih itu? For elliptical planet orbit, the semi-major elliptical planet orbit, the semi-major axis A is semi-major itu apa? Bentar. Oh ini, semi-major ini A itu adalah G M T. Oke. Oh A itu R-nya. R itu A berarti. Oh, Nah, oh ini ada nih. Ntar dulu. Berarti kan we can relate A to given period via the law of period of if substitute. Oke, coba kita baca dulu iya. ya. R A. Oh, A itu kan dia bentuknya Iya. elips ya. Kan dia bentuknya elips kan. RP itu titik terdekat. RA itu adalah titik terjauh ya. Titik Iya. terjauh ya. Oke. A itu adalah jari-jari elipsnya ya. Mm. Oke, kebayang. Berarti kalau gambarnya kita gambar ini aja deh ya, biar gampang. Yang udah ada aja. Berarti kita copy ininya. Nah, kita copy, kita taruh di sini. Paste. Nah, gambarnya gini. Berarti kita tahu RP udah tahu. Nah, yang diminta adalah sumbu semi mayor itu adalah A. A itu dapat dicari menggunakan yang ini ya. A itu sama aja kayak R-nya di period sini. Jadi A di sini itu sama aja kayak R di sini. Sama. Iya kan? Coba kita cek dulu. Iya betul. Jadi A itu ini, R itu A. A sama dengan Oh, R. oke. Berarti sama aja kalau kita A. Berarti A itu adalah T kuadrat dikali G dikali M dibagi 4 Pi kuadrat di akar pangkat 3. Gitu betul ya? Betul nggak? Iya, betul-betul. Betul. Rumusnya sama, betul. Betul kan? Ya, ya udah. Ini ada kan? Dalam detik Mm-mm. ya. Berarti ini sama aja. Periodenya 1,04 kali 10 pangkat 8 dikuadratin dikali G. Tadi G-nya berapa? 6,674 ya. Iya, 6,674. Min, min Betul, betul. 11 kali masa ini berapa Umi? Tadi 5,97 10 pangkat 24. 5,97 10 pangkat 24 dibagi 4 pi kuadrat pangkatnya sepertiga. Coba hitung dapatnya berapa A-nya. Kalkulator ini mah nggak bisa lagi. 1,04 kali 10 pangkat 8 dikuadratin
dikali 6,674 kali 10 pangkat min 11 dikali 5,97 kali 10 pangkat 24. Oke, dibagi 4 pi kuadrat. Kurung tutup, pangkat sepertiga. 1/3. Dapatnya berapa? Lu dekat 0. Oh, dan kalau dari 0 ya? Iya, Kak. Jangan, kalau gitu kita manual. Kalau gitu kita manual. Waduh. Berarti coba kaliin 1,04 kuadrat jadi berapa? Jadi kita si 10 pangkat kompak dikali 97 dibagi 4 di kuadrat. Jadi manual ngitungnya. Oh, oke. Jadi kita punya satu, karena kalkulatornya kayak terlalu kecil deh. Itu terlalu besar. 1,0916. Oke, pangkat punya belum? Dikali 10 pangkat tuh, 6 ditambah 24, 29. Berarti sama dengan, biar mudah jadi pangkat 27 aja ya. Oke. Kita aja ini 10,16 10 pangkat 27. Berarti 109,16 pangkat sepertiga. Dan A-nya itu adalah 4,779 kali 10 pangkat 9. Betul ya? Betul. Ini A-nya nih. Terus berdasarkan sumbu semi mayor A, jarak perihel dan hitung jarak apelion RA. Nah ini. Tadi kan ada rumusnya ya. Rumusnya itu adalah 2 kali A. 2 atau nah, terdekat ditambah jarak terjauh A. Berarti A adalah 2 dikali 4,779 10 pangkat 9 dikurangin R 5 kali 10. Kok kok kalian ini masa gedean RP? Nah, RP. Coba bagi bener-bener deh. Dua bagi bener kan, pangkat 8 ya. 8 kan? Iya. 8 kali 2 16 di ini apa? G min 11, G bener 11, G Iya, min betul. 11. Nah, 11 Betul. berarti kan ditambah dikurangi 11 kan pangkatnya ya. Kemudian Mm. itu tambah 24 kan, bener ya? Iya. Pangkatnya Betul. nggak 29. Betul. Benar. Betul. Berarti, kenapa ngaco? Lah masa jarak RP-nya ada 5,1, pangkat sama aja 10 pangkat 9. Masa jari-jarinya gini? Salah ngitung ini. Tapi secara itu bisa ya, ngerti ya? Iya. Paham. Nah, karena kalau mau mencari eksentrisitas, nah, nggak tahu itu saya cari. Kita cari lihat Nah ini ada rumusnya, eksentrisitas. Masukin aja rumusnya ya. Tapi karena kayak yang tetap yang C, Iya. jadi ini aja. Nah, Oke. soal kita ngerjain ini aja, Davina. Tadi A-nya salah nih. Apa Bikin salah, lagi. masa A lebih dari RP?
ngaco soalnya daripada R itu kan dua kali ini kan 2 kali A kan segini kan, Dua. ini A kan 2 A itu Iya. cara udah bener tapi angkanya kayak gitu. Paham. Jadi yang mau beres paling kalau kita Bentar. Paling kalau kita mau belajar lagi latihan lagi. Kalau Devina kedengeran nggak suaranya? Kalau dengan Kok kan? ya, Paling mau belajar lagi itu udah satunya. Tadi kan Devina nggak oh yang buat iya lagi tuh ini yang yang cam scanner ini kan Cup 2000 berapa itu? Nah ini kan itu kalau nggak salah ini oh ini UTS-nya deh Kak, ujiannya apa ya. apanya berapa? Iya, Iya, UTS tahun lalu. Nih enak dapet cheat sheet. Nah berarti harus bikin cheat sheet yang bagus. iya, Biasanya cheat sheet cuma selembar doang kan. betul Kak. Nah, yaudah dikecilin, tulisannya dikecil-kecilin tulisannya, Iya, trik-triknya. siap. Oke, paling ntar kalau kita mau belajar lagi, kita akan bahas mockup yang ini aja. Oke, Gitu. siap-siap. Oke, ada pertanyaan sampai sini, Davina? Sejauh ini aman. Oke, kalau tidak pertanyaan berarti kan saya akan kirimkan catatannya. Ya, pasti Kak. Yo.